Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun kita tidak di dalam satu ruangan, tetapi kami berharap bahwa Bapak Ibu Saudara yang sedang ibadah secara live streaming semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Di atas mimbar ini juga saya menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, karena kita ibadah di rumah masing-masing, agar kita menyiapkan diri, mengikuti dengan sungguh-sungguh, meskipun tidak di dalam ruangan gereja, tetapi kita tetap sama berhadapan dengan Tuhan yang kudus. Oleh karenanya, kita memfokuskan hati dan pikiran kita, agar kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan yang hidup. Bapak Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Bilangan pasal 23 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Bilangan 23 ayat 19 sampai dengan 21, beginilah firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami boleh ada sampai detik ini, semua oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau boleh datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kami, rela menderita diolok-olok bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan untuk memberikan kepastian hidup yang kekal bagi setiap kami yang percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Dan tidak berhenti sampai di situ Tuhan, Engkau terus menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Bahkan Engkau datang kembali untuk menjemput kami, agar di mana Engkau berada, kami pun berada. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur bahwa oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh ada dalam keadaan baik dan sehat. Di tengah-tengah ketakutan dunia saat ini, di tengah-tengah ketidakpastian saat ini, Engkau terus menyertai kami dan memberikan kepastian bagi kami. Dan Engkau berkata kepada kami, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menolong memberkati setiap kami, setiap anak-anak Tuhan yang boleh melayani Engkau. Bila ketika pujian kami naikkan, firman Tuhan ditaburkan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, agar firman-Mu yang kami dengar boleh bekerja di hati kami dan dapat mengubah kehidupan kami dan terus memberikan kepastian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Meskipun tempat kami berbeda, meskipun ruangan kami berbeda, tetapi Allah yang sama, yang terus bekerja di tengah-tengah kami, akan terus menguduskan hati, pikiran kami, agar kami fokus hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal hingga kami akhiri nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di rumah maupun dimanapun berada. Shalom, selamat hari Minggu. Kami ucapkan selamat datang dalam kebaktian Minggu pagi 16 Mei 2021. Tema kita pada bulan hari ini
adalah pengharapan orang percaya. Sebagai orang percaya, satu-satunya yang kita harapkan adalah Tuhan kita. Jika burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Mari kita ucapkan syukur kita melalui sebuah pujian, Matahari yang Bersinar. Dengan penuh sukacita yang ada di rumah, katakan matahari yang bersinar. Matahari yang bersinar, kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu sangatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, bunga bakung yang di padang, kau yang pelihara. Burung pipit di udara, kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok, ku bersyukur atas kasih setiamu selalu baru. Seperti fajar merekah setiap janjimu, pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Sekali lagi kita pujikan lagu ini. Matahari yang bersinar, matahari yang bersinar, kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu sangatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, bunga bakung yang di padang, pipit di udara, kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Mari kita bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu selalu baru. Seperti fajar merekah setiap janjimu, pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Ku bersyukur atas kasih setiamu selalu baru. Seperti fajar merekah sebab janjimu, pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, hari ini, esok dan selamanya. Tentunya kita masih bersukacita di dalam Tuhan Kristus, bahwa kita umat yang dipilih, kita wajib untuk memuliakan nama Tuhan kita dengan penuh sukacita di pagi yang indah ini. Yang ada di rumah boleh bangkit berdiri dengan keluarganya, yang di ruangan juga boleh berdiri. Kita akan pujikan dengan penuh sukacita, kita dipilih. Mari muliakan Tuhan, kita raja di atas segala raja. Kita dipilih dari segala bangsa. Dari segala bangsa kita dipilih,
jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Dengan penuh sukacita kita bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan kita. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita pujikan lagu ini dari awal. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Mari kita memberi kemuliaan buat Tuhan kita. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami. Ini pujian kami Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Lebih bersukacita katakan terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Ini pujian kami Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Ya, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup Anda. Amin. Silakan yang ada di ruang duduk kembali, yang di rumah kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita akan datang ke hadirat Tuhan pada pagi yang indah ini. Ambil waktumu, tinggalkan aktivitas sejenak. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita yakin Allah hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari siapkan hatimu untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Buka hatimu, memohon ampun atas setiap pelanggaran dosa yang kita perbuat. Biar Tuhan layakkan kita untuk mendengar firman-Nya. Ini hati kami Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Bapa. Bukakan telinga kami, hati kami. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu nyata dan ajaib. Kita pujikan, ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku.
Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi kami percaya. Oh, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dan kesungguhan kita pujikan lagu ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi kami Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya, ku percaya. Mari kita siapkan hati kita, kita mau berdiri di hadapan Tuhan kita. Kami undang yang ada di rumah pun ikut berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita, kita sembah Tuhan. Yang ada di ruangan silakan kita bangkit berdiri. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi kita sembah Dia. Ku percaya, percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita tunduk kepala berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pagi hari ini, karena kami boleh berada di dalam hadirat Allah.
biarlah segenap kami yang mengikuti ibadah secara live streaming ini benar-benar menghormati hadirat-Mu, menghormati otoritas kebenaran firman Allah yang akan disampaikan. Dan Engkau juga akan menyembunyikan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Engkau jadikan saluran berkat, sehingga setiap telinga mendengar, setiap hati terbuka, dan setiap jiwa dipuaskan hidupnya oleh karena kehadiran-Mu itu sendiri. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkan lewat channel YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang berpengharapan dipenuhkan dengan janji-janji setia Tuhan. Ini hati kami Bapa, berbicaralah dan kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang di rumah dengan shalom. Sekali lagi saya menyapa salam. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendalami kebenaran firman Allah yang saya ambil dari surat Paulus ditujukan kepada jemaat di Roma. Mari kita buka Alkitab kita, ya, kita buka Alkitab kita yang kita akan baca di dalam surat Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai 5, ya. Sebenarnya paragraf ini, ya, ayat 1 sampai 11, tetapi saya akan membatasi ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu sekalian, dan kita akan baca. Ya. Di bawah perikop hasil pembenaran. Ya. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5, 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengangkat tema atau judul, yaitu berkat pembenaran orang percaya. Kemarin hari Minggu saya sudah mengkhotbahkan kitab yang sama, yaitu surat Roma ini, ya, dengan pasal yang berbeda. Dan saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan garis besar Roma ini secara global. Artinya bahwa surat Roma ini dibagi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama itu adalah, bagian pertama itu pasal 1 sampai dengan pasal 11, di mana Rasul Paulus mengajarkan doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, dogma-dogma, dan juga pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-16, Paulus mengajarkan prakteknya, bagaimana mempraktekkan ajaran-ajaran tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi titik permasalahan adalah di mana Paulus ini juga, ya, ada orang-orang yang sebagian kelompok orang yang tidak
tidak menerima keberadaannya sebagai seorang rasul dan juga ajarannya. Nah, dia ingin meluruskan apa yang menjadi prediksi orang, apa yang menjadi tafsiran orang, apa yang menjadi tuduhan orang itu bahwa dia adalah bukan seorang rasul ataupun pengajarannya keliru. Nah, dia memberikan pengajaran, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inti dari pengajarannya adalah bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu adalah manusia yang pantas dimurkai ataupun mendapat hukuman daripada Allah. Nah, Paulus menulis di dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga, di sana mengatakan bahwa manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, manusia mencoba agar dirinya dibenarkan di hadapan Allah dengan caranya sendiri, dengan mentaati hukum-hukum, dengan mengikuti peraturan-peraturan agama, dengan berbuat baik semaksimal mungkin. Saya berpikir hampir-hampir seperti sekarang dunia kerjakan, dunia lakukan. Orang-orang yang beragama banyak juga yang mengejar agar aku mendapatkan penilaian benar di mata Allah, maka aku harus berbuat baik sebaik-baiknya. Sementara bukan itu, Bapak Ibu sekalian, ukuran manusia dibenarkan di hadapan Allah. Manusia setelah jatuh di dalam dosa, itu menjadi manusia yang harus menerima murka Allah, yang harus menerima hukuman Allah. Oleh karena itu maka Paulus menjelaskan upah dosa itu maut. Jadi tidak ada jalan lain ketika manusia hidup di dalam dosa, maka dia harus mengalami hukuman itu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah ketika manusia mengalami dosa, ketika manusia jatuh di dalam dosa, dosa merupakan menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius yang harus diselesaikan. Agar manusia boleh mengalami pengampunan, boleh dibenarkan di hadapan Allah, boleh mendapatkan jaminan keselamatan, maka dosa harus diselesaikan. Sayangnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Bangsa Israel, orang-orang Yahudi tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri dengan mentaati hukum Taurat. Sehingga manusia masih tetap berada di bawah murka Allah. Nah, oleh karena itu maka yang harus menyelesaikan dosa adalah Allah sendiri. Dengan inisiatif Allah sendiri, dengan karya Allah sendiri, sehingga manusia baru bisa dibebaskan dari dosa dan manusia baru dibenarkan di hadapan Allah. Dibenarkan di hadapan Allah bukan karena perbuatannya, dibenarkan di hadapan Allah bukan karena mentaati hukum Taurat, karena tidak bisa manusia memenuhi tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Apakah hukum Taurat itu salah? Tidak. Justru dengan adanya orang mengikuti hukum Taurat, ditunjukkan oleh hukum Taurat bahwa manusia itu berdosa. Dan dosa ini yang harus diselesaikan. Oleh karenanya maka Allah berinisiatif menyelesaikan dosa itu agar rancangan Allah di dalam rancangan kekekalan manusia dikembalikan, memiliki hubungan kembali, diutuhkan kembali. Diselesaikan permasalahan itu melalui dirinya, yaitu Allah sendiri. Nah, oleh karena itu maka Allah menjadi manusia Yesus Kristus, berinkarnasi, turun dari surga ke bumi, menjadi manusia, dan dia mati di atas kayu salib, dan melalui kematiannya di atas kayu salib itulah manusia yang percaya dibenarkan di hadapan Allah. Bukan karena mentaati hukum Taurat, bukan karena mentaati peraturan-peraturan agama. Nah, ini yang menarik, ini yang perlu disadari oleh manusia yang hidup di dalam bumi ini. Jadi, kasih karunia Allah itu yang memampukan manusia memperoleh pengampunan dosa, memperoleh status pembenaran di hadapan Allah. Mari kita lihat ayat yang pertama, pasal yang kelima. Ya. Slide-nya bisa ditampilkan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Sekali lagi ayat ini
menunjukkan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwa pembenaran orang berdosa di hadapan Allah bukan karena mentaati hukum Taurat, bukan karena mentaati peraturan-peraturan agama, tetapi karena iman. Luar biasa. Karena iman manusia itu dibenarkan. Ya. Nah, apa sekarang, seperti apakah berkat pembenaran itu? Yang pertama, berkat pembenaran di hadapan Allah adalah, firman Tuhan berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Ya. Pembenaran oleh karena kita beriman kepada Kristus. Oke? Pembenaran kita dibenarkan, bukan kita membenarkan diri sendiri. Banyak orang di dunia membenarkan diri sendiri supaya dianggap benar dengan perbuatan baik. Salah. Orang-orang Yahudi bekerja mati-matian, berusaha mati-matian, berbuat baik mati-matian agar dianggap benar, agar statusnya menjadi status benar di hadapan Allah. Salah. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ketika orang dibenarkan di hadapan Allah itu karena iman. Karena iman. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh karena kita percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan di hadapan Allah. Ya. Memang kita orang berdosa, tetapi dengan pengorbanan di atas kayu salib, dosa itu diselesaikan. Dosa itu ditebus, dosa itu dibersihkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika manusia berdosa, manusia menjadi musuhnya Allah. Bukan Allah memusuhi manusia, jangan salah pemahaman, jangan salah konsep pikir. Allah tidak pernah memusuhi manusia, justru Allah mengasihi manusia. Tetapi manusia bermusuhan dengan Allah karena natur manusia itu berdosa. Karena keberdosaannya itulah, maka manusia bermusuhan dengan Allah. Allah tidak memusuhi manusia, tetapi Allah membenci dosa. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Allah tidak memusuhi manusia, justru Allah mengasihi manusia, tetapi Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Mengapa? Karena Allah itu kudus. Karena kekudusannya itulah, maka Allah tidak bisa dicampur dengan dosa. Perbuatan dosa itu yang menjadikan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Keberdosaan manusia yang diperoleh melalui Adam dan Hawa yang telah jatuh di Taman Eden, itu yang menjadikan manusia mendapatkan murka Allah. Allah harus mengasihi manusia, tetapi Allah harus menghukum dosa itu, tidak bisa tidak. Karena ketika Allah hanya mengasihi manusia, tetapi Allah tidak menghukum dosa, maka Allah tidak adil. Perhatikan statement saya. Ketika Allah hanya menyelamatkan manusia tanpa menghukum dosa, maka Allah tidak adil. Allah harus menjaga kekudusan dan kesuciannya, maka Allah harus menyelesaikan, menguduskan dosa manusia. Bagaimana caranya? Agar manusia disucikan, dikuduskan, dan menjadi bersih, lalu mendapat status pembenaran di hadapan Allah. Yaitu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, ini inisiatif Allah, dan keberadaannya di atas kayu salib itu mewakili kita sebagai orang yang berdosa, yang seharusnya kita yang dimurkai Allah, yang seharusnya kita menerima hukuman akibat daripada dosa tadi, tetapi Yesus Kristus mengambil alih. Di mana Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Jadi dosa kita ditanggung di atas kayu salib, saudara. Kita tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa menebus dosa kita, tidak bisa menyucikan dosa kita. Hanya Allah. Oleh karena, maka itu yang dianggap kemurahan hati Allah. Itu yang dianggap kebaikan hati Allah. Itu yang dianggap anugerah. Maka dari itu, keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu kemurahan hati Allah.
Kalau saudara mendapatkan kemurahan hati Allah, sekalipun saudara dan saya tidak layak menerimanya, lalu itu diberinya, saudara tinggal merespon dengan iman. Ketika kita beriman merespon anugerah itu, Alkitab berkata apa? Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Seperti Abraham, dibenarkan karena iman. Ayat-ayat sebelumnya di pasal 4 berbicara itu. Nah, kemudian hasil dari pembenaran itu didamaikan dengan Allah. Apa artinya didamaikan dengan Allah? Artinya didamaikan dengan Allah ialah kita mulai memiliki hubungan kembali dengan Allah. Yang tadinya putus oleh karena dosa, tetapi disambung kembali. Dikembalikan kita menjadi bukan seteru Allah, tetapi menjadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa bukan? Kita tinggal menerima anugerah itu. Kita bukan mencari dengan cara dan kekuatan kita sendiri, tetapi kita tinggal menerima anugerah itu. Setelah kita dibenarkan, maka berkat pembenaran itu kita didamaikan dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan kembali. Ya. Bukan karena mentaati hukum Taurat, tetapi bukti kasih Allah lewat pengorbanan Tuhan Yesus, ya, adalah pembatalan hukuman kita bagi orang percaya. Karena diambil alih oleh Tuhan Yesus. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Damai sejahtera akan mewarnai kehidupan kita ketika kita hidup di dalam iman kepada Kristus. Karena apa? Karena Allah mencurahkan kasih-Nya kepada setiap orang percaya melalui karya Roh Kudus di dalam setiap hati kita. Maka damai sejahtera itu didapatkan. Jadi sekali lagi, berkat pembenaran yang pertama, hidup kita didamaikan dengan Allah. Tidak bermusuhan lagi. Dulu seteru Allah, dulu musuh Allah. Tetapi sekarang kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang tentunya Alkitab berkata, kalau kita diangkat menjadi anak, berarti kita akan memiliki akan menjadi ahli waris. Kalau ahli waris berarti ada sesuatu yang akan kita terima kelak. Apa? Nanti kita bisa melihat kata pengharapan di ayat-ayat berikutnya. Oke? Mari kita lihat yang kedua. Berkat pembenaran yang kedua, yaitu jalan masuk kepada kasih karunia. Wah, ini luar biasa ya. Jalan masuk. Tadinya tidak ada jalan masuk, setelah Yesus mati di atas kayu salib ada jalan masuk. Hubungan manusia dengan Allah, ya, itu diklaim oleh orang-orang Yahudi. Yang bisa berhubungan dengan Allah hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang Yahudi. Orang-orang non-Yahudi, orang-orang di luar Yahudi tidak bisa. Karena apa? Bait Allah itu terbatasi oleh tabir. Tetapi dengan kematian Kristus, maka tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Tembok yang memisahkan itu dirobohkan oleh karena kematian Kristus. Itulah sebabnya kasih karunia ini memungkinkan hubungan kita dengan Allah dipulihkan kembali. Ya. Orang-orang non-Yahudi berdiri dalam kasih karunia dan bukan di dalam Taurat sekarang. Dahulu orang-orang Yahudi di dalam Taurat, sekarang orang-orang Yahudi dan non-Yahudi bisa berdiri di hadapan Allah melalui kasih karunia. Melalui kasih karunia. Karena Alkitab berkata bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang percaya memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia. Saudara, ketika kita membaca ayat-ayat berikutnya menarik banget, bahwa ketika kita memiliki kasih karunia, maka kita diperlengkapi untuk menjalani kehidupan ini secara luar biasa.
Oleh kasih karunia maka kapan saja kita berdiri di hadapan Allah tanpa batas, tanpa pemisah. Karena kasih karunia di dalam Kristus itu. Kasih karunia dari Allah juga memampukan kita ketika kita menghadapi permasalahan hidup. Mari kita lihat ayat-ayat berikutnya. Dan dia, maksudnya Tuhan Yesus, oleh dia maksudnya, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah diberikan, kasih karunia diberikan, tetapi kita punya kunci. Apa namanya? Iman. Jadi kita harus punya iman. Karena iman itu yang akan berjalan bersama-sama dengan pengharapan. Ya. Iman itu akan berjalan bersama-sama dengan pengharapan. Makanya iman kunci pembuka, ya, untuk kita memperoleh pengharapan apa yang kita harapkan nanti. Di sini akan ada pengharapan. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, itu dibarengi perjalanan hidupnya saat beriman, itu dengan sebuah pengharapan. Pengharapan apa? Ayat Alkitab selanjutnya nanti akan berbicara bahwa pengharapan kita adalah kemuliaan Allah, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memahami bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam dunia ini, ya, kita bisa melewatinya ketika kita memiliki kasih karunia dari Allah. Artinya, ketika kita mengalami pencobaan, mengalami penderitaan, kita dimampukan. Sekali lagi, kita dimampukan bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena kasih karunia. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pasokan kasih karunia, sekali lagi, suplai kasih karunia di dalam diri orang percaya sangat amat cukup untuk menyertai orang percaya menjalani kehidupan sekalipun hidup ini penuh dengan penderitaan. Ada amin? Sekali lagi, kasih karunia, suplai kasih karunia, pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita orang percaya, itu sangat cukup untuk mendampingi kita di dalam menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan penderitaan. Karena apa? Paulus berkata, kita malah bermegah dalam apa? Penderitaan. Lucu, aneh, mengherankan, gak masuk akal, orang lain gak bisa menerima. Masa bermegah dalam penderitaan? Orang yang menderita itu gak bisa bermegah. Kenapa dibilang bermegah? Nah ini, bedanya ini. Orang-orang di luar Yesus gak bisa bermegah dalam penderitaan. Tapi Alkitab berkata orang yang punya Yesus, orang yang punya iman kepada Yesus, dia mampu bermegah di dalam penderitaan. Mengapa? Karena suplai kasih karunia, pasokan kasih karunia dari Bapa di surga, melalui karya Roh Kudus dalam hidup dan hati kita, mencukupkan kita untuk mampu. Maka dari itu, Paulus menulis begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan, kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Perhatikan baik-baik. Bermegah dalam kesengsaraan. Karena apa? Karena suplai kasih karunia mencukupkan kita untuk kita mampu melewati tantangan demi tantangan. Dan kalau kita sudah berada di dalam prosesnya Tuhan, dan kita siap mengalami proses itu, hasil akhirnya kemenangan. Pengharapan itu adalah sebuah tindakan yang melalui proses. Prosesnya apa? Di sini dikatakan prosesnya ada di situ. Prosesnya yaitu melalui kesengsaraan. Ya. Dalam hidup orang percaya banyak yang mengalami
tekanan-tekanan, mengalami kesengsaraan. Tetapi ketika kita menghidupi kehidupan kita, menjalani kehidupan yang penuh tantangan tadi dengan sebuah ketekunan, maka lambat laun ketekunan itu akan membentuk karakter kita, watak kita menjadi tahan uji. Ketika kita sudah mulai tahan uji, maka kita tetap tersenyum. Karena apa? Pengharapan ini pasti. Beda dengan apa yang diharapkan kita di tengah-tengah dunia. Pengharapan ini tidak pasti. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Penderitaan tidak akan merampas pengharapan kita. Tetapi penderitaan mengerjakan ketekunan kita agar kita mampu berharap. Yang terakhir, upahnya apa? Berkatnya apa? Pertama tadi didamaikan dengan Allah. Kedua diberikan jalan masuk terhadap kasih karunia. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, kita memiliki pengharapan. Pengharapan kita Bapak Ibu, Alkitab berkata, kalau kita hanya berharap di dalam dunia ini untuk perkara-perkara dunia, sia-sia kita. Kita harus punya pengharapan, dan pengharapan itu adalah pengharapan kekekalan seperti yang Tuhan katakan di sini. Ya. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan karena kasih karunia Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat yang kedua. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi orang-orang yang sudah percaya Yesus, sekalipun hidupnya mengalami tekanan, sekalipun hidupnya mengalami tantangan, saudara percayalah bahwa Tuhan itu menyertaimu, bahwa Tuhan itu beserta saudara dan beserta kita sekalian. Dia akan memampukan ketika kita mengalami tantangan. Paulus menulis di surat yang lain kepada jemaat di Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan jika engkau dicobai, maka ia akan memberikan jalan keluar kepadamu agar engkau sanggup menanggungnya. Apa artinya? Artinya kasih karunia yang disuplaikan tadi cukup untuk kita menghadapi segala masalah kita. Jangan cengeng, justru kita semakin diperhadapkan dengan masalah, semakin kita dilatih. Ibarat emas, diuji kemurniannya dengan dipanaskan, dengan panas yang tinggi. Akhirnya nanti akan menjadi emas yang murni. Pengharapan itu adalah bagi setiap kita yang hidup ini, pasti memiliki pengharapan. Ada orang yang berharap, aku nanti kalau sudah selesai kuliah akan bekerja. Kalau saya sudah bekerja, nanti saya akan menikah, dan lain sebagainya. Itu harapan, boleh, sangat boleh. Pengharapan itu sesuatu yang ada di depan sana, yang belum kita miliki sekarang. Tetapi kita sudah punya tiket untuk meraihnya, yaitu tiket iman yang dibilang oleh Alkitab. Pengharapan kemuliaan itu dijanjikan oleh pribadi yang tidak pernah salah, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara percaya Yesus, kalau saudara beriman kepada Yesus, siapapun saudara yang mendengarkan ibadah ini, yang mendengarkan firman ini, saudara perlu benar-benar memastikan, jangan-jangan saudara belum mengenal Yesus, jangan-jangan saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hidupmu penuh dengan tekanan, sehingga stres, bahkan meninggalkan Tuhan karena tidak mampu. Pemahaman kita perlu diluruskan. Iman kita perlu dinyatakan bahwa ketika kita beriman kepada Kristus ada jaminan. Apa jaminannya? Kita didamaikan dengan Allah. Kita mendapat kasih karunia. Kita dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan kuat, dengan tegar. Bahkan kita bisa bermegah dalam pengharapan. Tidak digoyangkan. Karena apa? Bagi orang yang punya iman pada Yesus secara benar, secara alkitabiah, maka kesengsaraan, penderitaan, problema hidup bukan melawan kita, tapi bekerja untuk kita. Oke? Bukan melawan, bekerja untuk kita. Untuk apa? Mendewasakan iman kita. Menyekolahkan iman kita agar pengharapan di akhir itu menjadi kenyataan.
Saudara, mari kita jalani hidup ini. Memang penuh tantangan, memang penuh dengan ujian, memang penuh dengan masalah. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kuasa Allah, penyertaan Yesus cukup untuk membackup saudara, agar saudara tetap berdiri teguh dan tetap kuat di dalam Tuhan. Hanya Yesus yang mampu. Jangan lari kepada harta benda, kekayaan, paranormal, orang-orang pinter. Jangan lari ke sana. Anda salah alamat. Larilah kepada satu pribadi yang mengerti isi hatimu, yang mengerti permasalahanmu, yang mengerti problematikmu, dan yang sanggup melepaskan. Jangankan masalah, dosa yang menjadikan Allah murka dan membuat manusia terhukum di neraka, itu saja Tuhan selesaikan. Apalagi pergumulan hidup yang masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup. Ini semua adalah aksesoris kehidupan duniawi. Allah pasti berikan. Yang kekekalan saja disediakan cuma-cuma, apalagi yang hanya untuk memperlengkapi hidup kita di dunia. Mana mungkin Allah tidak kasih? Ada amin? Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan pasti akan menguatkan, Tuhan pasti akan menolong saudara. Yang perlu saudara pastikan, engkau sudah percaya Yesus sungguh-sungguh belum? Ketika engkau mengalami masalah, semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh? Ketika engkau mengalami permasalahan hidup, semakin saudara berharap kepada Tuhan dengan imanmu, atau semakin saudara meragukan Tuhanmu? Melalui mimbar ini saya mengingatkan saudara, Allah tahu permasalahan saudara. Sekecil apapun, bahkan batin saudara Allah tahu. Maka sebesar apapun masalah saudara, jangan pernah ragu mempercayai Tuhan yang janjinya selalu ya dan amin. Saudara mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Saudara mau menyerahkan masalahmu kepadanya? Saudara mau bersandar sepenuhnya? Kadang-kadang kita tidak punya jalan, kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang kita tidak punya jalan keluar. Jangan mencari solusi melalui kekuatan kita. Bersandarlah kepada Yesus karena Dia jalan keluar kita. Berkat pembenaran, hubungan saudara sama Tuhan dipulihkan. Saat saudara menjalani kehidupan kasih karunia-Nya dicurahkan kepada saudara. Dan pengharapan itu pasti kekekalan dinyatakan. Haleluya. Puji Tuhan, siapkan hati saudara, dengarkan pujian ini, dan mari kita meresponi kebenaran firman melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kadang-kadang kita tidak mengerti jalan mana yang harus kita tempuh. Kita tidak tahu untuk melihat jalan. Hanya Dia yang dapat kita andalkan, saudara. Hatiku percaya, mari kita percaya dengan iman. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya saat ku tak melihat jalan. Mungkinkah Bapak Ibu sekarang mengalami pergumulan yang begitu berat, seolah-olah tidak ada jalan keluar, ke depan mentok, ke belakang mentok, ke samping mentok, ke kiri mentok? Ada Allah di atas sana. Mari kita pegang janji Tuhan, karena pengharapan itu ada.
Hanya di dalam Yesus ada pengharapan, ada jalan keluar. Mari kita katakan, aku mau percaya Tuhan. Hatiku percaya. Katakan dengan mulut saudara, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hanya Yesus yang mampu memberikan solusi setiap permasalahan kita. Hatiku percaya, selalu ku berharap. Katakan dengan sepenuh hati, hatiku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba tunduk kepala. Kembali kepada Tuhan. Katakan bebanmu apa di dalam hatimu. Katakan, Tuhan, aku mau percaya kepada janjimu. Tuhan, aku akan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Mungkin selama ini aku hanya ikut-ikutan, aku hanya mendengar, bahkan aku tidak pernah ke gereja. Hatiku mau percaya Yesus tetapi orang tuaku menghalangi. Hatiku percaya Yesus tapi aku tidak ada kesempatan untuk datang ke gereja berbakti. Apalagi situasi COVID-19 ini. Tapi melalui layar kaca saudara, saya mau pastikan Yesus hadir di hatimu ketika engkau mau membuka hatimu. Ada yang mau percaya Yesus? Buka pintu hati saudara. Izinkan Yesus masuk dalam hatimu dan Dia akan menyelesaikan seluruh permasalahan hidupmu. Asal engkau yakin bahwa saudara percaya, Yesus akan menolong saudara. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Katakan. Hatiku percaya. Katakan dengan jujur. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, kami tahu banyak saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah, mengikuti ibadah melalui live streaming. Mereka punya pergumulan hidup, mereka punya permasalahan seperti yang ditulis dalam firman. Tapi hari ini kami berdoa agar mereka mampu bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu membawa kita kepada ketekunan. Dan ketekunan membentuk karakter kita agar kami tahan uji. Dan ketika kami tahan uji ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Mungkin ada tangan-tangan yang terulur dan tertumpang di dada ya Tuhan. Berkati mereka sekalian. Tunjukkan jalan keluar agar mereka sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelesaikan dosa mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Biarlah kebenaran firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Yang berdosa dipertobatkan, yang belum percaya Yesus hari ini. Mereka mendeklarasikan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah doa, ucapan syukur kami. Biarlah Engkau tetap menyertai seluruh umat-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati saudara. Tetap kuat, tetap beriman kepada Yesus, tetap berpengharapan selamanya. Saudara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengumuman hari ini. Ya, mari kita lihat di layar kaca kita, Bapak Ibu. Yang pertama, ibadah minggu besok, minggu depan tanggal 23 Mei akan dilaksanakan secara live streaming seperti sekarang. Ya, seperti sekarang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Artinus Telaubanuma. Lanjut. Ya, silahkan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming,
ya, karena di kota kami, di kota ini masih zona merah, maka kami bersepakat untuk mengadakan ibadah secara live streaming saja. Ya, jadi ibadah di rumah masing-masing tentunya dengan sungguh-sungguh, ya, jangan disambi, ya, sungguh-sungguh beribadah seperti ibadah di gereja. Ya, silakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan juga untuk absen, ya, bahwa keluarga ini hadir. Ya. Bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti silakan absen, ya, dengan menulis hadir, keluarga ini hadir dan lain sebagainya. Lanjut. Rapat panitia perancang GPIP, ya, silakan nanti seluruh panitia mengikuti rapat yang akan diadakan secara Zoom besok Senin tanggal 17 Mei pukul 18.30 sampai pukul 20, ya. ID-nya di situ, silakan nanti Bapak Ibu bisa screenshot. Persekutuan Kaum Muda Palembang, ya, Praise and Worship yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 18.30. Ya, silahkan kaum muda bisa mengikuti ini secara Zoom. Ya, lanjut. Persekutuan juga remaja, ya, persekutuan remaja, silahkan hambanya Pendeta Artinus yang akan membawakan materi, silahkan mengikuti melalui Zoom di mana ID-nya telah dicantumkan di kamera saudara. Sekali lagi terus diumumkan penerimaan murid baru TK, SD, SMP 2021-2022. Ada diskon khusus gelombang ketiga, ya, periode April sampai Juni. Silakan Bapak Ibu mendaftarkan anak-anaknya. Persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan dalam satu amplop dan diserahkan ke bendahara gereja. Kantor gereja buka hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai 16 atau next bisa ditransfer. Nah, ditransfer di sini, ya, persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu transfer melalui rekening BCA, ya, di layar kaca Bapak Ibu bisa screenshot atas nama Pendeta Immanuel atau Lorencia Agnes. Kemudian juga bisa melalui kode QRIS barcode Bank BCA dan bank-bank lain di situ Bapak Ibu bisa melihatnya. Lanjut. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diimbau terus untuk memakai protokol, mentaati protokol kesehatan, ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, buka jendela di rumah, durasinya jangan terlalu banyak dan jaga jarak tentunya. Kalau habis pulang kemana-mana, habis pergi pulang cuci tangan, ya, jaga kesehatan. Lanjut. Ya, selamat berulang tahun untuk saudara kita yang dikasihi 17 Mei saudara Ruth Maidelin, 17 Mei saudara Ferawati, dan 20 Mei saudari Mariati. Selamat berulang tahun, Tuhan Yesus tentunya memberkati saudara. Baik, mari kita akhiri ibadah kita. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita akan bersyafaat, lalu kita akhiri di dalam doa. Kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk ibadah pada kesempatan pagi ini secara live streaming. Kami bersyukur karena kami boleh diberkati Tuhan. Dan biarlah jemaat juga boleh setia mempermuliakan nama-Mu, mengabdikan hidupnya, dan memberikan persembahan persepuluhan untuk pelayanan Tuhan melalui gereja ini. Dan kami percaya bahwa apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Ketika firman-Mu berkata, barang siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Bukan dengan sedih atau paksaan, tapi karena sukarela. Terima kasih Bapak. Mereka juga memberikan dengan sukacita mereka. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Ketika ada jemaat yang sekarang sedang bergumul tentang ekonomi, keuangan, pergumulan, studi, pasangan hidup, pekerjaan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau hadir di sana dengan memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Pemerintah yang kami kasihi, yang kami doakan terus agar pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah diberkati Tuhan. Khususnya dalam menekan perkembangan COVID-19 ini. Agar COVID-19 ini boleh teratasi ya Tuhan. Kami mohon kemurahan daripada Bapa untuk memberkati presiden kami, wakil presiden, jajaran para menteri, sampai kepada pemerintahan di desa-desa. Biarlah Tuhan memberkati kesatuan umat, keutuhan bangsa kami, biarlah tetap terjaga. Kami doakan keamanan, kami doakan juga saudara kami yang mungkin sedang mudik akan kembali ke kota mereka masing-masing. Biarlah mereka juga tidak membawa varian baru ataupun virus baru sehingga menular kepada yang lain. Tuhan memberkati. Kami doakan juga kiranya Tuhan akan memberkati aparat kepolisian untuk menegakkan keamanan di bangsa kami. Terima kasih Bapak, tolong Tuhan juga akan pulihkan ekonomi bangsa kami.
Terpujilah namamu Bapa, kami doakan saudara kami yang berulang tahun, agar mereka tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat, menjalani kehidupan bersama Engkau. Karena kami tahu, di dalam Tuhan selalu ada kekuatan, dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah pada kesempatan pagi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu, kembalilah beraktivitas sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Jalanilah hidupmu dengan takut akan Tuhan, biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Silakan Bapak Ibu bersaat teduh. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan dalam ibadah yang sama secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.